Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya. Banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Tadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertemu, beraktivitas. Pertama kita berdoa semoga seluruh aktivitas kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita juga berdoa semoga teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah untuk bersyahadat, semoga oleh Allah dilembutkan hatinya, dimantapkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita juga berdoa semoga setiap apa yang kita alami, baik berupa yang kita lihat sebagai hal yang baik atau yang nampak dalam pandangan terasa kurang menyenangkan, diberikan oleh Allah kelapangan hati sehingga bisa memosisikan semua ujian itu sebagai tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang kita alami itu di Quran disebut dengan musibah namanya. Jadi ingat ya, musibah itu tidak melulu dipahami pada sesuatu yang kita lihat kurang menyenangkan atau negatif misalnya. Musibah itu asalnya dari kata as-soba yusibu. Kalau saya tuliskan it's okay. Di as-soba yusibu. Nggak apa-apa ya. Nah, saya senang dengan anak-anak, jadi memang dunianya begitu. Kecuali kalau bapak ibunya yang teriak baru saya kaget. Oke, ya as-soba yusibu. Kemudian sifatnya disebut dengan musibah. Musibah. Musib yang menimpanya, taknya menunjuk pada sifat. As-soba itu semua yang kita alami. Jadi bisa terlihat menyenangkan, ya, senang lihat mobil baru, senang, kan? Lihat rumah baru, senang, kan? Lihat yang bagus-bagus, senang. Jadi sebetulnya apa yang kita alami setiap hari itu ma'asobani fahuwa musibah, itu musibah. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah, presiden level sekarang, dalam pelantikan pertamanya itu mempraktekkan ayat musibah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri agak ke atas di mushaf. Quran surah kedua ayat ke 156. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi kata musibah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yaitu orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ini umum bentuknya, ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah, ya, konjungsi kata sambung yang kadang menunjuk pada objek atau bahkan subjek, sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, itu alladzina. Kalau tunggal untuk laki-laki, alladzi, ya, alladzi jama'a mala wa'ad dada. Kalau untuk perempuan, allati tattali'u 'alal af'idah. Tapi kalau sudah menggunakan alladzina, umumnya bentuk jama' sifatnya. Alladzina idza asabathum musibah, karena ada pakai ta di sini, ininya pakai ta untuk disamakan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang hebat itu, kata Allah, orang-orang yang bahagia itu. Ini rumus kebahagiaan, teman-teman. Karena di ujung ayatnya, di ayat 155 di ujungnya, itu Allah memberikan rumus bahagia.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap orang hidup, kata Allah, pasti dia akan mengalami liku kehidupan. Aku akan menguji dengan berbagai macam persoalan yang aku desain persoalan ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian cara membacanya. Dikata Allah, saya turunkan ujian ini bukan ingin membuat hidup manusia bermasalah, bukan. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat. Sebab kalau tidak ada persoalan ini, kualitas gak akan naik. Itu sudah rumus, teman-teman. Bukankah anak SD kalau kualitasnya ingin dilihat naik sehingga bisa diterima di SMP, dia lewat ujian dulu kan? Ya kan? SMP ke SMA ada ujian kan? Ujian itu dibuat bukan ingin memberikan beban bagi siswa, tapi untuk mengukur apakah kualitas ilmu dia sudah layak naik atau belum. Maka jika kita bisa merasionalkan hal yang tadi dengan mudah, mengapa konteks kehidupan kita kehilangan rasionalitas kita untuk memahaminya? Maka kata Quran, aku menguji, kata Allah, hamba-hambaku itu mungkin dengan kegelisahan, khauf, gelisah saat akhir bulan belum datang, ya, gajian, gelisah saat kontrak itu tidak kunjung disepakati, macam-macam. Wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang, wal anfus, ada yang diuji dengan sakit, ya, bahkan mungkin ada yang wafat, wa thamarat. Maaf ya, kalau teman-teman lihat samarat di terjemahan diartikan dengan buah-buahan. Ya, wassamarat diartikan buah-buahan. Ya, kalau diartikan demikian, nah ini rasanya kurang objektif, kurang adil. Karena yang diuji tukang buah saja, tukang sayur tidak. Nah, ini dibacanya pakai ilmu balaghah. Buah di sini maksudnya hasil kerja keras sesuatu yang mungkin dirampas orang. Jadi kalau orang nanam sesuatu kan mau raih buahnya kan? Dia tanam dari biji, tumbuh sampai ke pohon, sampai ke berbuah, tiba-tiba mau panen diambil orang. Anda yang kerja keras, Anda yang bikin presentasi, tapi ketika ikut tender kok orang lain yang ngambil. Itu diantaranya. Tapi poinnya bukan itu. Lihat ujungnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar saat menjalani ujian itu. Jadi ternyata ada orang yang ketika diuji itu malah gembira. Oke, saya bikin rumus dulu ya supaya lebih mudah untuk dipahami. Hidup, ini persamaan Qurannya, hidup itu pasti bersanding dengan ujian, masalah, persoalan yang didesain untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya persoalan. Itu pun wajahnya tenang-tenang, kayak bahagia, belum tentu nggak punya masalah itu. Ya, pasti ada masalah. Jadi kalau kita hidup pasti punya persoalan. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia nggak ingin hidup. Baik, saya mau tanya sebentar, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Baik, ya sudah, gitu kan? Baik, artinya ketika kita hidup akan selalu punya masalah. Hanya Allah memberikan rumus bagaimana meringankan persoalan itu sehingga sebelum kita alami terasa ringan. Di banyak orang yang berat menerima masalah itu bukan karena masalahnya, karena dia tidak belajar solusi bagaimana meringankan persoalan itu sebelum dilalui. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, aku berikan berita gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang saat dapat masalah malah gembira. Umumnya kan orang gelisah, gembira. Nah, bagaimana rumusnya gembira ketika ada masalah? Di rumah tangga ada masalah, malah gembira, gitu kan? Dihadapin anak ada masalah, malah kita hadapin dengan gembira. Di kantor ada proyek banyak masalah, dihadapi dengan gembira. Jadi Allah memberikan ajaran pada kita. Ini aku berikan sebuah rumus, kalau diterapkan maka sesulit apapun persoalan akan dihadapi dengan kegembiraan. Sederhana, namanya sabar. Sabar. Tapi apa itu sabar? Belum selesai. Ini sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menunggu tanpa aksi. Sabar itu bukan menyerahkan persoalan tanpa tindakan. Diteruskan di ayat 156-nya. Perhatikan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini tafsirnya. Sabar itu yaitu sebuah sikap yang ketika kita menerima apapun dalam hidup,
Maka yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirkan keyakinan dan komitmen pada jiwa kita, maka sebetulnya semua yang kita alami ini semuanya milik Allah. Kalau prinsip itu sudah ada, Anda nggak akan kecewa. Misal, kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik, padahal itu kedudukan prestisius, tinggi, di seorang pembesar yang menguasai belahan dunia. Maaf, kalau presiden di Indonesia hanya untuk Indonesia, di Malaysia Perdana Menteri hanya untuk Malaysia. Tapi ini mewakili wilayah yang sangat luas, Afrika di utaranya, dari mulai membentang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang ke Sisilia dekat, kemudian ke Italinya, ada ke Asbania, sekarang jadi Spanyolnya, kemudian juga ke wilayah Asianya, ya, sampai masuk ke wilayah Nusantara. Kalau bicara wawasan Nusantara itu sudah lebih luas. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, Rakhine jadi Rakhine sekarang, termasuk Papua New Guinea kesananya. Itu masuk dalam wilayah itu. Harusnya kan jadi kebanggaan. Tapi apa yang diucapkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merasakan bahwa semua ini hanya titipan dari Allah. Makanya orang yang merasa dititipi ketika kehilangan pun tidak akan kecewa. Anda dapat titipan mobil, tuh belajar dari tukang parkir, dapat titipan kan? Dia nggak merasa memiliki. Jadi begitu mobil Ferrari pun pergi, dia nggak merasa menyesal. Aduh, Ferrari. Nggak harus foto-foto juga karena merasa bukan miliknya, ya kan? Nggak harus bikin status di depan mobil orang gitu. Karena merasa semua ini diserahkan kepada Allah sehingga nggak ada kekecewaan. Harta juga begitu. Anda dapat, maaf ya, dapat tambahan misalnya innalillah, semua milik Allah. Jadi sebetulnya kalimat ini itu bukan sekedar kalimat-kalimat, mohon izin maaf, yang hanya dilekatkan pada hal yang terpandang kita itu tidak menyenangkan. Kematian baru innalillah, kecelakaan baru innalillah. Kenapa pada aspek yang terlihat menyenangkan tidak ada kalimat itu? Sehingga karena kalimat itu tidak bersemayam di dalam jiwa, banyak orang kecewa. Kehilangan sesuatu, kecewa, marah, berselisih. Padahal hakikatnya dia nggak punya. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu orang-orang yang selalu diajarkan pada dirinya prinsip ini, semua milik Allah. Allah berkehendak bisa diganti. Allah berkehendak bisa ditukar. Allah berkehendak bisa diambil. Jadi semua keadaan ini akan membuat diri dia lebih kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaannya, kenapa kalimat innalillahi sering dilekatkan pada hal yang terasa kurang menyenangkan? Karena pada saat itulah titik manusia merasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dekat dengan Allah itu saat sakit, saat ada musibah. Karena itu kalimat ini lebih banyak dilekatkan pada yang tadi, yang wafat, yang sakit, yang kecelakaan, muncul itu. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dipaksa oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukankah orang yang sakit semakin parah sakitnya semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin berdoa, ingin minta, ingin sesuatu. Jadi kalau sudah dipaksa sampai keadaan itu belum tersebut nama Allah di lisan kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Karena itu, sekalipun bagi seseorang misal diuji dengan apapun bentuknya, dia akan gembira. Alhamdulillah, banjir yang terlihat sebetulnya anugerah saja air datang. Tinggal bagaimana mengatasinya, mencari solusinya, diatasi dengan nyaman. Sudah ayo bersihkan, sudah rapikan saja. Alhamdulillah yang dilihat semua baik. Main perosotan, narik jatuh aja. Saya lihat tuh kemarin, jadi saya main tarik-tarikan itu untuk menyenangkan teman-teman aja. Cuman celakanya saya kebagian narik yang lebih gede gitu. Jadi begitu saya tarik saya kepleset. Tapi saya belajar, orang lebih suka melihat saya kepleset dibandingkan saya ceramah. Saya ceramah yang lihat 40.000 orang, saya kepleset 1 juta orang gitu. Jadi kita saling mendoakan semoga, dan kita bantu. Maksud saya, kita doakan teman-teman yang ada musibah, kena banjir, tapi kita pun bergerak membantu, mendorong, dibandingkan kita mencela, mencaci. Ini nggak bisa begini, apa solusinya? Nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bergerak, doakan sahabat kita, dorong, bantu, yang punya wilayah kita bantu, dan itu akan jadi solusi dalam kehidupan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Ya, pada saat kita pulang dan tidak membawa apapun. Ya, saya punya pengalaman kemarin di Bekasi. Saya ajarkan satu doa. Ini dari Al-Quran, tapi dibacanya harus dengan penuh keyakinan, karena kalimat Qurannya pakai iman.
Quran surah ke-11 ayat 48. Ini doa yang diajarkan oleh Quran saat terjadi banjir bah. Mudah-mudahan airnya tidak masuk ke tempat kita. Ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 48. Qila ya Nuh bitta bisalami wa barakat. Ada ayatnya? Lalu difirmankan, disampaikan kepada Nuh alaihissalam, Nuh, cepat naik ke atas bahtera itu dengan penuh keselamatan. Dan kalimatnya nakirah, general, umum. Salam wa barakat, dan semua keberkahan. Fokus baik-baik. Sedikit ya. Nabi Nuh itu kan dapat ujian dari Allah, ditimpakan hujan beruntun terus, yang gak berhenti berhari-hari sampai airnya naik. Tapi beliau telah siapkan dengan bahtera. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bahtera yang dipahami dengan kapal semata. Di situ tempat beliau beraktivitas, tinggalnya di situ, keluarganya di situ, kebutuhan makannya, akomodasinya, konsumsinya di situ, semuanya masuk dalam satu tempat. Ketika mulai masuk, Allah memfirmankan kepadanya dan mengajarkan pada kita lewat Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Qila ya Nuh bitta, dikatakan, firmankan kepada Nuh, naiklah ke bahtera itu bisalam, dengan penuh keselamatan. Kalimatnya menggunakan tanwin, bisalamin, tidak menggunakan alif lam. Ya, bisalam. Ini ada yang tulisnya begini. Ya, ini umum. Kalau umum, kaidah tafsirnya maka dia tidak dibatasi. Maka ada yang menafsirkan begini, bisalamin, selamat dari terpaan air itu. Jadi airnya nggak naik ke bahtera itu. Makanya ketika anaknya yang kanan itu, dia ingin mengatakan, sa'awi, saya akan naik bapak ke tempat yang gini, ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung yang di situ air nggak nyampe. Kata bapaknya, sekarang nggak ada yang bisa tidak teraih oleh air, semua akan nyampe kecuali di sini. Jadi yang tinggi pun bisa kena. Posisi bahtera Nabi Nuh pada saat itu, airnya belum naik tinggi, Pak, Bu. Jadi kalau kita lihat misal di sini gunungnya, di sini air segini volumenya, di sini kapal bahteranya, air baru segini. Anaknya diminta oleh bapaknya, Nuh cepat naik ke sini, irkam ma'ana ya bunayya irkam ma'ana. Nah, cepat naik sini. Kata anaknya, Pak, saya mau naik ke tempat yang tinggi ke sini, gak akan nyampe air ke sini. Kata bapaknya, pada hari ini gak ada tempat yang gak bisa dijangkau air, naik aja ke sini, bapak telah siapkan. Anak tak peduli. Yang paling menarik, akan ada posisi ketika keadaannya cukup rendah itu, ada tempat-tempat yang gak bisa ditembus air. Bisalam, selamat dari air. Bahkan sampai air naik pun ini gak masuk. Kalau kapal jelas, hukum Archimedes kan mengatakan kan, sebuah massa yang benda massanya itu lebih ringan tentu akan terangkat kan. Ini akan naik, jadi ingin tenggelam, ini naik. Tapi kalau kondisi sekarang, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat bapak kepada anak naik sini? Ini salah satunya ingin menunjukkan di tempat yang berbeda, di dimensi yang tidak sama, mungkin terjadi air bah yang sangat dahsyat, tapi tidak bisa menyentuh bahkan yang paling rendah dibanding tempat tinggi. Masih ingat tsunami di Aceh? Kok bisa ada satu masjid yang rendah, air nggak masuk? Sementara tempat tinggi itu bisa hancur. Kemarin kejadian di Bekasi, itu ada masjid Al-Ihsan yang sebagian teman-teman pernah ke sana. Itu Pak Ibu, dari satu komplek cuman 2 tempat yang airnya nggak masuk. Alhamdulillah Allah jaga. Satu rumah Allah di masjid, kedua saya yang bacakan ayat tadi. Di rumah saya nggak masuk sama sekali, dan air itu rumah saya bahkan lebih rendah dibanding tempat yang lain yang tinggi. Tapi yang saya luar biasa rumah Allah. Itu teman-teman, di sini ada area sholat. Di belakang area DKM di sini. Ini lantai di sini sudah tinggi sekali. Air naik ke sini, yang saya kalau sejalan itu posisinya segini, saya turun ke jalan. Di begitu air naik, saya keliling komplek untuk memetakan siapa yang nggak bisa keluar, siapa yang bisa ke masjid. Jadikan masjid sebagai posko. Kami keluar, putar. Itu sampai di masjid, masjid itu ada posisi rumah yang lebih tinggi dari masjid. Tapi yang paling menarik, air naik ke bagian DKM, ke belakang, masuk. Dan posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang utama sholat. Tapi ketika airnya sudah mau masuk ke tempat sholat ini, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nggak pernah masuk, sampai air itu surut sampai sekarang. Ini yang paling menarik.
Nah, jadi tapi ini mesti diikuti oleh dua hal. Lihat ayatnya. Pertama, wa barakat, jamak dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya. Banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Tadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang teman-teman sedang diuji diberikan kenyamanan, kelapangan, dan kita bisa melihat dari situ untuk diuji beramal soleh apa yang bisa kita lakukan. Ini peluang kita bersama untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Hari ini spesial. Saya ingin ambil 30 menit untuk meneruskan pelajaran. Setelah itu kita diskusi, ada waktu 1 jam. Kalau teman-teman ingin tanyakan, baik di dalam materi yang telah kita bahas ataupun di luar persoalan yang pernah kita kaji, kita bisa diskusikan. Berikan saya sementara sekitar 30 menit untuk menyempurnakan dulu bahasan kita. Setelah itu kita lanjutkan pada sesi diskusi yang bisa mengeksplorasi tema yang mungkin kita kaji. Sepakat? Nah, tinggal sepakat ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim pada kajian fikih salat. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga terakhir dari pembahasan fikih salat, yaitu bagian tahiyat. Ya. Nanti bagian tahiyat 1. Yang kedua, doa sebelum salam. Ini posisi nomor 4. Saat benar dikerjakan, maka Allah seketika akan mengabulkan doa yang dimintakan. Jadi saya pernah ajarkan ada 4 posisi dalam sholat. Kalau benar cara mengerjakannya, maka seketika doa bisa dikabulkan tanpa tertunda. Yang 3 sudah saya bahas saat berdiri. Teman-teman yang baru bergabung, mohon bisa mengecek rekaman video di teman-teman musyawarah atau juga di tim kami nanti untuk di review dari situ. Yang kedua saat ruku, saya sudah bahas dengan dalilnya, teorinya dan contohnya. Ketiga saat sujud, kita telah uraikan bahkan diulang sampai 2 kali di pertemuan lalu. Dan yang keempat sesaat sebelum salam. Ini materi kita nanti yang akan datang. Kemudian bahasan terakhir yang ketiga, amalan pasca sholat, apa yang dikerjakan saat setelah salam. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, amalan apa yang dituntun oleh Nabi untuk dilakukan, yang saat dikerjakan saat itu pun ada bonus doa bisa dikabulkan. Yang menarik, Nabi langsung mengajarkan doanya. Di begitu doanya akan dikabulkan, apa yang harus dibaca? Nah, nanti ada bacaan yang saat dibacakan maka turunlah berbagai kemuliaan. Yuk kita mulai bahasan untuk 3 bagian terakhir, bahasan tahiyat. Bismillah. Buka Quran surah keempat ayat 86. Jazakallahu khair. Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada ayatnya? 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Ada? Oke. Itu kata pertama tahiyat disebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan kita sekarang bab tentang tahiyat dalam salat. Pertemuan lalu kita sudah belajar cara duduknya kan? Masih ingat? Iftirash dengan tawarrud. Baik, sekarang fokus teman-teman. Saya sudah ajarkan tentang duduk iftirash, tentang duduk tawarrud. Di pengantar saat duduk di antara sujud, ya, duduk di antara 2 sujud. Sekarang penjelasan itu akan terbawa kembali ke pelajaran tahiyat kita. Saya akan jelaskan dulu pertama makna dari tahiyat itu apa, plus dengan esensi atau hikmahnya, kemudian caranya seperti apa, apakah tawarruk atau iftirash, apakah tangannya ditunjuk diangkat kapan, apakah digerak-gerakan atau tidak, kalau digerak-gerakan seperti apa gerakannya, kapan ditutupnya dan sebagainya. Kemudian bacaannya.
Oke. At-tahiyyat jamak dari kata tahiyyatun. Nih, tahiyyat ini bentuk jamak plural dari kata tahiyyatun. Ini singularnya. Tahiyyat. Bentuk singularnya tahiyyah. Artinya secara singkat sekali sebuah bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat atau sikap. Bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat, kata-kata, bisa sikap, atau bahkan sifat. Oke. Di mana ditemukan kata tahiyat dalam Al-Quran? Di antaranya tadi saya tunjukkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Ada kaidah dan ini hanya ditemukan dalam Al-Quran. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab dan kadang sering saya lihat, saya bandingkan, dan Masya Allah tidak ada keindahan yang paling sempurna kecuali dalam Al-Quran. Wa idza hayyitum bitahiyatin, tahiyatin, ditemukan ayatnya. Jika Anda diberikan penghormatan oleh orang, jika diberikan penghormatan, bisa berupa kalimat, ya. Misal, dalam Islam sempurna sekali, mencakup semua aspek kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat tahiyat sempurna dan hanya didapatkan dalam Islam. Itu kalimat penghormatan, teman-teman, Pak Ibu. Assalamualaikum itu lebih daripada selamat pagi, ya, sapaan, greetings. Selamat sore itu kan doa asalnya. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini Anda selamat. Selamat itu dari kata salam. Salam itu tenang, damai, nyaman, aman, itu salam. Nah, kata dasarnya silmi, frame-nya Islam. Makanya di Quran ada Islam, ada silmi, ada salam. Oke. Islam, Quran surah ketiga ayat 19. Silmi, Quran surah kedua ayat 208. Salam, Quran surah 19 ayat ke-15. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang dibenarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, Islam. Itu frame-nya. Kalau kita sudah masuk Islam dengan syahadat, diminta menunaikan tuntunannya. Jadi kalau sudah masuk Islam kan syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, saya bersaksi yakin dengan Allah tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut iman. Orangnya mukmin, pekerjaannya aman, amanu. Maka orang yang sudah masuk Islam disebut amanu. Quran surah kedua ayat 208. Paling kiri pertengahan. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah beriman, udkhulu fis-silmi, bukan Islam lagi. Praktekkanlah tuntunan Islam itu di dalam Islam, karena Islam itu frame-nya. Kita buka kemudian pintunya, kita masuk. Ada aturannya, maka semua tuntunan jadi aturan itu disebut dengan silmi namanya. Makanya kalimatnya udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Kalau fil Islam balik lagi syahadat lagi. Perhatikan diksi Al-Quran yang begitu sempurna. Praktekkan tuntunan Islam itu secara kafah menyeluruh. Ketika diminta sholat, sholat, puasa, puasa. Jangan sholat tapi nggak puasa, ya kan? Oke, praktekkan. Jangan sholat tapi nggak mau zakat. Ya, jangan sholat tapi benci dengan jilbab misalnya, ya, akhwat atau ikhwan. Jangan sholat tapi nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya Allah turunkan secara tuntunan Islami, dua sekali. Oke, jadi di sini teman-teman, tuntunannya disebut silmi. Kalau Anda bisa mengerjakan tuntunan dalam Islam dengan sempurna sesuai batas kemampuan, indah sekali. Kalau belum bisa tahajud 11, jangan dipaksakan dulu, dua dulu kata Nabi. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau Anda ingin memulai salat malam, mulailah dengan dua dulu. Kalau sudah merasa nyaman, tambah dua lagi. Kalaupun khawatir saat mengerjakan itu, fajar tiba. Sekarang fajarnya misalnya 4
4:25 misal. Kok bisa 2 rakaat sholat akan tiba fajar? Artinya bangunnya 4:15. Ketika bangun wudhu tersisa cuma 5 menit lagi, sholat aja 2 rakaat, witir 1. Wa idza khasya ahadakumul fajr. Jadi ada orang yang baru bisa bangun jam 4, jangan dicela. Silahkan kata Nabi 2 rakaat dulu, indah sekali. Kalau sudah bisa bangun setengah 4, tambah lagi. Itu pun bahasa Qur'annya, Quran surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu, jangan nekat panjang-panjang. Takutnya besok udah diulangi lagi. Enggak apa-apa, bukan aib. Rakaat pertama qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua An-Nas. Witirnya qul huwallahu, enggak apa-apa. 3 qul sekalian. Nanti kalau sudah nikmat terbiasa, tambah ad-duha besoknya. Sampai Anda merasakan kenikmatan luar biasa, silahkan 1 rakaat pertama Al-Baqarah sampai tuntas. Silakan. Itu indah. Tapi kalau ada teman kita baru mengenal jilbab, jangan dicela. Anda mungkin sudah duluan, tapi iman dia luar biasa sampai berjuang mengatasi lingkungannya. Itu nggak mudah. Jangan dikira mudah loh bagi orang yang berhijrah kemudian untuk merubah kebiasaan, tidak mudah. Justru di situ levelnya sudah meningkat. Maka dorong, ajak lagi, gabungkan komunitas. Teman-teman juga demikian. Jangan dikira orang mau datang ke pengajian itu mudah. Mungkin dia baru pemula, tapi boleh jadi derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan orang yang telah terbiasa. Makanya ada rumus dalam hadis bahkan di Al-Quran yang saya sering kumpulkan dalam kalimat indah. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Okay? Nah kalau sudah bisa mengerjakannya dengan benar, maka muncul jawabannya disebut dengan salam namanya. Salam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam itu tenang, damai, tentram. Makanya kalau orang belajar Islam dengan baik, dampaknya ke hati tenang. Karena itu semua ibadah dalam Islam melahirkan ketenangan. Baca Quran itu ibadah, teman-teman. Kalau nggak percaya, Anda sedang gelisah, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati itu akan tenang. Silakan kalau nggak percaya. Sholat bikin kita tenang. Bahkan jangankan sholatnya, tempat sholat itu membuat kita tenang. Dan puncak kiblat itu di Ka'bah. Makanya orang sebanyak apapun masalah di depan Ka'bah itu bisa hilang persoalan itu. Keluar air mata aja. Ya Allah, tenang. Malamnya pengen itikaf, nggak mau keluar dari masjid, kan? Itu ada keindahan tertentu, nyaman, nikmat. Bahkan tempat sholat pun bikin tenang. Anda pulang kerja, ini rumus sahabat Nabi, itu rata-rata sahabat Nabi itu nggak langsung pulang ke masjid dulu, supaya tenang hatinya. Jadi berangkat dari masjid, sholat, minta sama Allah, ya Allah, aku menyiapkan rencana begini, berikan aku bimbingan supaya mudah kemudian menjalaninya. Pulang dari pekerjaan ke masjid, sehingga pulang dari pekerjaan itu aura yang dibawa aura masjid, tenang, bukan aura kantor, aura macet, aura lampu merah, gitu kan? Nyampe ke rumah ya korbannya yang di rumah. Jadi indah, makanya masuk masjid itu lain, tenang, salat 2 rakaat, enak, duduk bawah AC, saking tenangnya tidur aja. Nah ini salam, jadi salam itu damai, tentram, selamat, nyaman. Ditambah tak, kalau sudah pakai tak, artinya sifat. Tak dalam bahasa Arab sifat. Salamah. Salamah itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi selamat. Selamat itu dari kata salam. Damai, tentram, nyaman, aman. Selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini Anda damai, tentram, selamat, nyaman. Selamat siang, selamat sore. Kita lebih umum, assalamualaikum, tak terbatas dengan waktu. Semoga salam semua keselamatan, baik pagi, siang, sore, malam, sampai kapanpun melekat kepada Anda dalam kebaikan. Wa rahmatullah wabarakatuh. Itu kalimat. Ada yang sikap hormat di militer, hormat, kan? Baik, ada yang sikap hormat dalam kehidupan di kantor, masuk pimpinan kita hormat, ada yang berdiri, kan? Ada yang menyalami, ada yang sifat kejujuran, bagian dari sifat penghormatan kepada pekerjaan. Disiplin, bagian dari sifat penghormatan kepada apa yang kita kerjakan. Sabar, bagian sifat penghormatan pada musibah yang kita alami, sifat. Nah, kaidah dalam Quran, jika Anda diberikan penghormatan dari pihak manapun, maka balas dengan yang lebih baik.
Dasar kalimat Assalamualaikum, jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah nggak ada lagi, ulangi yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Udah cukup, capek. Sama seperti serupa. Ya, itu kalimat. Nah, sikap juga sama. Ada yang menghormati kita, balas. Di jalan ada orang ngasih, kita jawab, kita hormati. Buka kaca, makasih Pak, hormat. Itu sikap dasar. Orang yang pandai menghormati manusia, lingkungan, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pandai berterima kasih pada lingkungan, manusia atau sekitarnya, maka dia pun akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah. Nah, ajaran itu dipraktikkan setiap hari oleh kita, dilatih oleh Allah lewat sholat. Dipaksa kita untuk menerapkan ajaran itu. Kalau Assalamualaikum kan ketemu dulu, ketemu orangnya Assalamualaikum, gak ada orang gak bisa, kecuali masuk rumah. Karena ada setan rumah namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasim, oke. Okay. Kan kalau mau jadi perempuan tinggal tambah tak kan di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan Dasim laki-laki. Karena Anda kalau masuk toilet kan ada setan laki-laki, setan perempuan kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, setan yang menunggu ruang kosong itu disebut Dasim namanya. Ada 9 jenis setan. Nanti kalau udah selesai ini, kalau mau bahas boleh. Nanti saya bawakan kitabnya. 9 jenis setan. Setan wudu namanya walhan. Ada setan menggoda sholat namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Makanya kalau ada orang wudu suka ragu, ini saya udah wudu apa belum dia? Itu walhan. Ada setan pasar, Bu. Ada. Makanya kalau pulang dari mall nyampe rumah suka keinget dia. Ayah tahu nggak tadi tas itu yang mama dapat? Bagus banget ya. Suami Anda bilang, "Ma, tas kita pun yang sekarang ada itu lebih baik. Jangan lihat tas, yang penting isinya bisa membawa kita ke surga." Iya Pak ya, yang penting bisa ke surga. Tapi yang tadi juga bisa ke surga kok Pak. Nah, itu tandanya setan pasar ikut ke rumah. Dia ikut bawa. Makanya cara kita masuk ke dalam rumah saat tidak ada orang pun, itu diajarkan oleh Nabi, ucapkan salam. Itu salam di situ bukan menghormati, tapi mengusir setan atau jin yang tak baik yang mungkin ada di dalam ruangan. Begitu dibuka ucapkan Assalamualaikum. Hadis yang mengatakan jika Anda ucapkan Assalamualaikum, maka setan akan langsung mengatakan kita tidak punya tempat menetap di sini. Ya, karena yang didoakan selamat, sedangkan setan nggak selamat. Setan kan dijamin dikutuk tidak selamat. Makanya kalimat salam hanya bagi makhluk yang selamat saja. Tapi kalau Anda tidak ucapkan, masuk aja, nggak ada ucapan Assalamualaikum, maka setan akan berkata dalam hadisnya kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Dibiasakan ya, masuk kamar, ruangan, gudang, apa, ucap Assalamualaikum, nggak apa-apa. Ya nggak dijawab, normal. Ada jawaban ya, lari. Ya. Ya. Saya ajarkan itu termasuk pada anak saya. Dari sejak dia kecil. Sekarang yang besar itu dia mau 7 tahun. Dari sejak 3 tahun saya ajarkan. Kakak, setiap masuk kamar manapun ucapkan Assalamualaikum. Kenapa Bu ya? Karena ada setan yang suka mengganggu, bahkan datang dalam mimpi. Itu yang kakak suka mimpi buruk, setannya namanya Dasim. Ucapkan Assalamualaikum. Dia langsung pergi ke kamar, dia praktekkan Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya langsung. Oke. Nggak apa, yang ini nggak usah. Ya, syukran. Ini Mas, nanti kalau ada lagi saya. Oke, fokus sebentar. Jadi prinsipnya kita dilatih setiap hari untuk saling menghormati. Makanya saya katakan orang Islam itu udah khatam toleransi. Orang Islam itu udah pasti saling menghormati. Jadi kalau ada orang Islam hanya pandai mencela saja, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena kaidah tahiyat ini dibawa dalam sholat, dilatih tiap hari. Dan kita ucapkan di awal saat kita mengucapkan dalam kondisi kita duduk itu kalimatnya at-tahiyyatu lillah. Oke, yuk kita lihat. Disebut langsung tahiyat. Bahkan dijamakan. Kalau jama itu sedikit atau banyak?
Banyak. Di sini kenapa kalimatnya dijamakkan? Karena di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dampak kebaikan yang banyak ketika kita bisa mempraktikkan nilai-nilai kehormatan dalam kehidupan. Yuk kita tuliskan. Ada sekitar 7 sampai 9 jenis bacaan dalam tahiyat. Saya masuk ke bacaan dulu ya. Saya bacakan yang populer dulu, yang paling populer. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kesananya sama semua. Yang kedua, at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibah. Bedanya hanya di sini saja, kesananya sama semua. Saya mohon izin, saya tuliskan dulu. Nanti insyaallah teman-teman, ini materinya saya ringkaskan. Saya sudah ada dalam bentuk PowerPoint sebetulnya. Cuman saya minta teman-teman ingatkan, tapi tidak ada yang nyampaikan untuk saya emailkan. Setelah ini ya, saya emailkan, nanti tolong dikirimkan ke teman-teman semua. At-tahiyat lillah, satu. Yang ini ya. Ini ya. Jazakallah khair. Ke bawah sini. Ya. Cukup, makasih. Syukran. Sudah? Versi pertama. At-tahiyatu lillah was-salawat at-tayyibah. Saya kasih titik 3 karena nanti semua versinya sampai di sini sama semua. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sama semua. Bedanya cuma di awal saja. Yang kedua, versi kedua, ya, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, dua-duanya sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Dua-duanya diajarkan Nabi ya, ingat. Keduanya yang populer, ini saya tuliskan yang populer dulu karena waktu kita terbatas. Ini keduanya diajarkan Nabi. Keduanya sahih. Gak ada hubungan sama NU dan Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada, dia nggak ada dengan kelompok tertentu, semua sama, tinggal mana yang mau kita pilih, cuma esensi yang harus kita pahami. Perhatikan baik-baik. Masih ingat ini bentuk jamaah atau tunggal? Yang ini jamaah ya, tunggalnya ini kan. Sekarang perhatikan, ketika kita sholat, kita katakan pakai alif lam, at-tahiyatu, lalu menggunakan kalimat Allah lillah. Ini pasti ada nih. Walaupun mau ditaruh di sini atau di akhir seperti yang ini, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, mesti ada kalimat ininya. Sekarang perhatikan baik-baik. Alif lam yang terletak di awal kalimat tahiyat ini disebut di ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab dengan alif lam istighraq. Seperti alif lam dalam alhamdulillah. Artinya menunjuk pada satu hal yang luas tanpa batas, komprehensif. Diterjemahkan dengan kata segala atau semua. Seperti kita katakan alhamdulillah, semua segala pujian hanya milik Allah. Oke. Sekarang fokus at-tahiyyat, maka cara menerjemahkannya semua bentuk penghormatan itu. Segala bentuk penghormatan itu, kalaupun ada lillah, maka semuanya arahkan kepada Allah, agungkan Allah. Jadi kalaupun kita mendapatkan penghormatan, hakikatnya yang kasihkan Allah. Kalau Allah tidak melembutkan orang di hadapan kita untuk menyapa kita, dia nggak akan menyapa. Kalau Allah tidak menjadikan kita mendapat kedudukan itu, nggak akan jadi. Kalau Allah nggak titipkan harta, untuk dengan harta itu kita diangkat derajat di masyarakat, nggak akan jadi.
Karena itu pada hakikatnya semua penghormatan itu akan kembali kepada Allah, karena Allah yang telah tetapkan. Karena itu ini ajaran dalam Islam, jikapun ada yang menghormati kita karena hartakah, karena ilmukah, karena kedudukankah, maka arahkan semua penghormatan itu kepada Allah. Jangan disimpan di sini. Karena kalau disimpan di sini itu yang paling bahaya. Itu yang bisa menyebabkan sombong dengan kedudukan, riya dengan harta, bahkan ilmu. Karena itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disanjung karena kedudukan tingginya, bisa menaklukkan awan kinton dan lain sebagainya, bisa menggerakkan dan mengatur jin, bisa mengekang setan, bisa bicara dengan semut, ya, dan seterusnya dengan burung. Maka ketika dipuji, dihormati, apa kalimatnya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karena Allah. Kalau Allah nggak tetapkan, saya nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan semua bentuk pujian, semua diserahkan kepada Allah. Semua lillah, lillah, lillah. Bahkan merendah diri. Coba di Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah. Ketika beliau ditanya oleh 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana keadaan salat malam Nabi. Kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Apa dijawab Sayyidah Aisyah? La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanyakan bagus dan panjang bacaan beliau. Saya aja kadang nggak kuat. Pernah saya kemudian mengenai bagian tangan itu dengan kaki Nabi, terbangun. Saya melihat sudah bengkak. Begitu beliau salam, saya tanya, ya Rasulullah, bima ma'na bima hakadha. Kenapa mesti seperti ini? Alam takun madmunan, dihormati, dipuji. Bukankah engkau sosok yang sudah dijamin surga? Alam takun ma'suman, bukankah engkau sosok yang dijaga dari maksiat, nggak pernah salah, dijaga? Apa jawab Nabi? Nabi turunkan statusnya dan menaikkan Allah. Afala akunu abdan syakura. Aisyah, aku ini cuma hamba. Apa nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur dengan semua titipan itu? Saya berikan satu berita yang mungkin belum pernah ditemukan di yang lain. Ini Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang menghimpun semua mukjizat dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman tadi bisa bicara dengan semut, dengan hewan. Nabi Muhammad pun demikian. Kan jangankan hewan, dengan tumbuhan bicara. Ketika beliau naik ke atas mimbarnya, pohon kurma, pelepah kurma itu yang jadi bagian mimbarnya, tiba-tiba kemudian menangis ketika mihrab akan dipindahkan. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Aku khawatir engkau tidak menginjakku lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau akan bertahan di sini atau ingin bertemu aku di surga? Aku ingin dihidupkan di surga nanti. Maka kemudian dia memilih dengan surganya, dikuburkan di situ, diganti jadi mihrab baru. Nabi bicara dengan pelepah kurma yang bahkan sudah tidak ada. Dalam riwayat Nabi pernah bicara dengan keledai. Beda versi dengan riwayat Syiah. Ketika masuk menemukan sebuah keledai, ditanya oleh Nabi SAW, sedang berdialog. Kata keledai itu, aku adalah keledai yang memang siku ditumpangi oleh para nabi sebelumnya. Bicara. Ya, jadi semua mukjizat-mukjizat sebelumnya dihimpun pada diri Nabi SAW. Tapi semua itu tetap ketika dihormati, diangkat Nabi, diangkat Allah. Afala akunu abdan syakura. Aku ini cuma hamba. Apa aku nggak boleh mensyukuri semua nikmat ini? Lalu siapakah anda yang bukan Nabi? Bukan Rasul? Belum jelas surga, hisab menegangkan, amalan masih berantakan, baru sedikit pujian sudah meningkat luar biasa. Ya, Masya Allah, kemarin tuh aktingnya bagus banget ya di film itu. Iya sih, tapi memang latihannya mesti berat ya. Allah yang memilih, mungkin bisa Allah menetapkan yang lebih baik daripada saya. Masya Allah ya, anaknya luar biasa, hafal Quran, bagus di sekolah, nilainya bagus-bagus, semua karena Allah. Bisa Allah berkehendak pada perempuan manapun. Ya walaupun saya juga berusaha sih, malamnya saya ajarin, udah gak usah ditambahin. Itu nambah. Jadi maksudnya begini, kalau kita terbiasa dengan kalimat saat sholat, dilatih, kan kita baca kan 5 kali sholat kan? Subuh baca kan? Sekali. Oke, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Kita baca terus 9 kali, kita tahiyat, dilatih 9 kali sehari untuk menghormati. Ini makanya orang Islam itu kalau benar salatnya, dia tidak kemudian terjerumus dalam nilai-nilai pujian yang tidak nyata. Tidak maruk pujian, tidak maruk pengangkatan, biasa saja. Jadi kalaupun kehilangan, biasa. Itu ajaran yang tinggi. Nah
ini poinnya. Nah, orang yang terbiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian wassalawat. Salawat itu bisa berarti pujian, bisa berarti doa. Ini penghormatan, ini pujian. Tahu dari mana salawat bisa berarti pujian? Itu bisa Anda lihat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar saat diuji mendapatkan salawat dari Allah. Salawat kalau datang dari Allah itu bentuknya bisa pengabulan doa, bentuknya bisa rahmat, bentuknya bisa pujian. Tapi kalau salawat dari hamba kepada Allah atau salawat dari hamba kepada Rasulullah, itu bentuknya tiada lain kecuali pujian saja. Kita kan bersalawat kepada Nabi kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pujian. Makanya orang yang salawat kepada Nabi dibalas oleh Allah karena mencintai Nabinya, turun rahmat Allah kepadanya 10 kali lipat. Awas, ada orientalis yang salah memahami Muhammad itu SAW masih butuh salawat dari hambanya, dari umatnya. Bukan, Anda salah baca. Jadi jangan sampai kesalahan Anda dalam memahami menyebarkan ketidaktahuan kepada orang lain. Bukan. Ini bukan bentuk doa. Bukan, ini bentuk pujian kami. Syukur kami Allah mengutus Nabi Muhammad. Kita bacakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, puji Nabi, kami menyayanginya, mencintainya. Maka Allah jawab dengan rahmatnya. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, di sini kita bersalawat kepada Allah. Wassalawatu lillah. Ya Allah, semua pujian-pujian dalam hidup kami serahkan kepadamu. Makanya orang hamba yang beriman, yang berlatih salat setiap hari, tidak larut dalam pujian. Pujian itu melarutkan, kadang-kadang menghilangkan kesadaran. Hati-hati. Biasa saja dipuji, dan itu normal dipuji. Nabi dipuji, ya kita mungkin dipuji, orang lain mungkin mengangkat. Ustadz juga kadang-kadang sama. Jadi kalau ustadz itu tidak benar dalam salatnya, atau tidak membangun kedekatan dengan Allah, itu bahaya juga. Terangkat lupa, ujung-ujungnya lupa ketika dia mengajar karena Allah. Ya sama. Maka dilatih supaya tidak kecewa dalam kehidupan. Maka arahkan setiap pujian macam-macam lillah. Alhamdulillah ya Allah, Kau titipkan pada seorang hamba untuk mengakui apa yang aku kerjakan. Berikan aku istiqamah ya Allah. Baik. Wat thayyibat, dan semua jenis kebaikan. Harta termasuk kalangan thayyibat. Keturunan, istri, suami, pasangan termasuk thayyibat. Makanya ketika teman-teman mencari nafkah, dapat harta, terus dibelikan sesuatu, disebut thayyib. Jamaknya thayyibat. Buka kata thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Allahu Akbar. Saya lebih 11 menit, gak apa-apa? Tambah 15 menit ya, sedikit ya. Ya, supaya selesai dulu. Thayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Hai manusia, silahkan bekerja, berkelana di bumi yang bisa engkau jangkau. Dapatkan dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat itu, belanjakan yang thayyib. Silakan, yang baik-baik, yang dibutuhkan. Minuman yang menyehatkan. Makanan yang baik, pakaian yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Silakan thayyib. Jamaknya thayyibat. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 172, paling kiri, agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di makanan thayyibat, harta thayyibat, keturunan thayyibat. Jadi ketika kita mengatakan at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, mengajarkan kalau diberikan rizki, harta benda, keturunan, maaf, hal-hal yang kita dapatkan, maka jaga itu dengan baik, dengan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan pada Allah. Makanya kalau kita merasa itu titipan Allah, nggak akan digunakan pada yang aneh-aneh. Harta nggak akan dibeli yang haram, mustahil. Kalau Anda merasa itu titipan Allah dan thayyib itu, nggak akan digunakan pada yang haram. Membeli barang haram, minuman haram, makanan haram, mustahil. Pasti Anda akan konsumsikan pada hal yang baik-baik menurut Allah. Sama dengan yang ini. Ini thayyibat ada, tahiyat ada, salawat ada, tinggal berkah. At-tahiyatul mubarakat. Kenapa di sini tidak disebutkan mubarakat? Di sini ada mubarakat karena sesungguhnya kalimat thayyibat itu sudah senafas dengan barakah. Jadi kalau sudah thayyibat itu barakah.
Karena itu ketika disebutkan 172 dengan kalimat thayyibah, disebutkan di Quran surah 7 ayat 96 dengan kata barakat. Di sini thayyibat, di Quran surah 7 ayat 96 dengan barakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barakat semua jenis kebaikan. Ya, secara singkat, fokus. Ya Allah, saya mengakui semua jenis penghormatan, semua jenis pujian, semua jenis kebaikan seluruhnya hanya milik-Mu saja. Paham sampai di sini? Kalau paham, saya berikan kisah sebentar untuk kita mengetahui ada apa di balik makna ini. Kita masuk pada esensinya sebentar. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naik ke langit menerima perintah salat. Ketika Nabi naik itu, maka beliau kemudian menghadap Allah, langsung diberikan perintah. Saat naik itulah kemudian Nabi langsung mengucapkan kalimat diajarkan oleh Jibril alaihissalam sebelumnya. At-tahiyyatu lillah. Ya Allah, semua penghormatan hanya untuk-Mu. Wassalawatu wat-thayyibah, semua kemuliaan kebaikan hanya milik-Mu. Ada riwayat yang mengatakan as-salawatu mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah. Ya Allah, semua kebaikan, berkah, semua nilai kesempurnaan hanya milik-Mu saja. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika semua kehormatan, kemuliaan, pujian, kebaikan semua diarahkan kepada Allah, maka dibalas oleh Allah dengan kalimat yang indah. Makanya kalimatnya langsung menunjuk pada Nabi. Assalamu alayka. Dijawab oleh Allah. Saya tanya dulu pada Anda teman-teman sekalian, kalau ada yang menghormati kita, kita balas tidak? Balas kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia hormat, kita respect. Ada hamba yang menghormati Allah dengan luar biasa, maka langsung dibalas oleh Allah. Perhatikan jawaban Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 sekaligus. Nabi mengatakan 3, 1, 2, 3. Dijawab 3 dan lebih oleh Allah. Apa jawabannya? Man masahal kitabata fis saburati fawasala lil ujuril katibiha. Siapa yang bisa menghapus apa yang dituliskan, maka mendapatkan pahala dengan yang sama dituliskan. Ya. Hadis palsu. Yang asli, man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai'. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, maka teman-teman yang share kajian, terus ada orang datang, tuh pahalanya dapat yang sama. Makanya bagi setiap kebaikan, bikin status yang bagus-bagus. Ya, sehari hadis saja 1. Ya, hadis mengajarkan berbuat baik dengan teman, hadis saling mendoakan, sampaikan aja. Atau dibuat umum, setelah itu bawahnya Nabi Muhammad, gitu. Teman-teman bisa baca semua. Dan ketika orang memahami itu, mempraktekkan itu, dan dia ingat kepada Allah karena tulisan itu, Anda mendapatkan pahalanya. Yang hebat kalau dia tobat atau ada syahadat, kemudian dia beramal soleh, maka semua amalan dia sampai wafat itu mengalir pahalanya juga untuk Anda. Ya, makanya daripada tulis yang aneh-aneh, kenapa nggak nulis yang baik-baik? Ya, oke. Assalamualaikum. Saya berhenti di sini. Alaika ayyuhan nabi. Teman-teman fokus ya, karena saya mengumpulkan beberapa kitab untuk membahas ini. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Oke, sini dulu. Fokus. At-tahiyyatu lillahi, ya Allah, semua penghormatan hanya milik-Mu, semua pujian-pujian, semua kebaikan ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, Engkau menghormati, memuji Allah tanpa batas, memberikan semua kemuliaan diserahkan pada Allah. Maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka, aku berikan semua jenis salam padamu Muhammad. Masih ingat tadi salam? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, semua jenis kemuliaan. Makanya ketika Nabi Musa, masih ingat akan menghadap Firaun berdakwah, masih ingat doanya di surat Taha, Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Perhatikan, Nabi Musa berdoa dikabulkan, Nabi Muhammad tidak minta diberi.
Nabi Musa minta Rabbi syrahli, berdoa dikabul. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Lihat kalimat Nabi Musa ya, Rabbi syrahli, ishrah sadri. Nabi Muhammad alam nashrah, ishrah laka sadrak. Sebelum minta sudah Allah kasih. Nabi Musa minta wa yassirli amri, wa yassirli amri. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Jadi Nabi sebelumnya minta baru diberi. Nabi Muhammad tak minta dikasih. Itulah salam. Assalamu alayka, aku jamin untukmu hai Nabi, statusnya diangkat oleh Allah. Baik, saya terangkan dulu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah serta barakat, semua keberkahan, jenis kebaikan. Jadi Allah berikan 3 hal: kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, rahmat. Rahmat itu teman-teman, kalau diberikan itu puncaknya bisa ampunan dari bahkan dosa besar yang pernah dikerjakan. Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ini ayat diturunkan pada satu pelaku dosa besar, pernah berzina dia. Terus dia bingung, dia pengen taubat, diterima enggak? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tiba-tiba yang Allah turunkan kalimatnya ternyata kalimat umum, bukan cuma 1-2 perbuatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, hei Muhammad, sampaikan pada umatmu yang telah berbuat israf dalam dosa. Israf itu perbuatan yang sudah lewat batas, sudah ngoleksi semua jenis keburukan. Jadi kalau ada orang bohong saja, nipu saja, gibah saja, ini semua dikerjakan israf, berlebih. Orang ke pernikahan prasmanan sekali, dia nambah 10 kali israf. Nah ini ada israf dalam dosa. Jadi semua, jadi orang israf tuh begini, kalau dia belum nyobain dosa orang, kayaknya belum lengkap. Dia udah nyobain begini nih, besok saya kerjakan, itu israf. Tiba-tiba cahaya Allah datang pada dirinya. Dan ingat pesan saya, semua orang yang pernah berbuat buruk pun dalam hidupnya akan selalu punya kesempatan mendapat hidayah Allah sampai nyawa di kerongkongannya. Fir'aun pun Fir'aunnya, seburuk-buruknya, itu masih diutus oleh Allah langsung 2 orang nabi, Musa dan Harun, untuk meluruskan supaya balik lagi. Cuma memang Fir'aunnya nggak mau. Itu Fir'aunnya yang nggak mau. Buka Quran surah 20 Toha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Faqula lahu qawlan layyina, ingatkan dia dengan lembut, kata Allah. Itu Fir'aun itu sekasar apapun, kasar, jahat, tapi kata Allah ingatkan dengan lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Di Fir'aun seburuk-buruknya hobi bunuh orang, sembelih orang. Quran surah kedua ayat 49, ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la, itu masih diberi hidayah. Masa orang yang nggak seperti Fir'aun nggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti akan ada satu bagian episode dalam hidup kita itu yang menghunjamkan kesadaran kepada jiwa kita, apa saya harus begini selamanya? Kenapa saya nggak berubah? Saya kan wafat juga, apa nggak punya peluang saya ke surga? Pasti ada perasaan itu. Nah ketika itu sudah ada, rumus Qurannya cepat ambil, jangan didiamkan. Itu artinya tanda sayang Allah sudah turun. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-29 ayat 69 ya. Quran surah 29 ayat 69. Jangan didiamkan. Itu Tuhan sedang sayang, Tuhan sedang kasih jalan, kasih cahaya. Jangan ditinggalkan dan jangan dengarkan orang. Kamu udah tanggung lah, udah jadi begini, nggak akan diterima taubatnya, nggak akan macam-macam. No. Jangan dengarkan makhluk, karena sudah ada yang begitu, namanya iblis. Maka jika ada orang yang digoda kepalang tanggung dengan perbuatan dosanya, maka dia sedang digoda dengan perbuatan iblis yang pertama. Iblis punya peluang untuk taubat, tapi ketika diminta taubat dia mengatakan, tanggung sekalian ya Allah, beri aku kesempatan aja untuk godanya Adam, aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Kita beda. Makanya bedanya manusia Adam dengan iblis, Adam salah dengan sifat manusianya, diberi jalan taubat, dia taubat. Iblis salah tapi nggak mau taubat.
Jadi kalau kita masih manusia, pasti diberi jalan taubat. Cuman kalau nggak taubat, saya cuma kasih tahu, sudah ada makhluk namanya iblis. Dan jangan bersaing dengan setan, nggak akan menang. Manusia itu pasti, kalau salah pasti, kita manusia yang sempurna malaikat. Anda istri jangan pernah menuntut kesempurnaan pada suami. Begitu sebaliknya. Sepanjang kita manusia. Kalau pengen sempurna, antum nikah sama malaikat sana. Gak pernah. Tuh kan papa salah lagi, kenapa sih gitu aja nggak bisa? Ma, papa bukan malaikat, mama juga bukan setan. Kita manusia. Kalau sudah begitu enak gitu. Jadi kalau sadar pasangannya manusia, nggak akan dituntut. Saya juga sama, makanya saya katakan pada teman-teman yang kadang-kadang suka nyoal, saya ini manusia, antum nyari kesalahan saya akan ketemu terus, nggak ada kerjaan. Nah itu. Jadi ya kalau ada orang berbuat salah, tunjukkan. Kata Al-Quran, walladzina jahadu fina. Kalau anda menemukan cahaya, sedang merenung, tiba-tiba ada tadi itu, apa saya nggak bisa berubah ya, saya nggak bisa seperti dia. Nah itu cahaya Allah. Walladzina jahadu fina, maka berusaha ambil cahaya itu. Nggak usah gengsi, tanya pada teman, bro, saya pengen ikut ngaji, bisa nggak ya? Bisa, tapi kan saya tatoan, Allah nggak akan lihat. Datang aja. Dah. Bismillah, hidayah Allah akan menghunjam. Mungkin boleh jadi tato itu yang menjadi saksi di hari kiamat bahwa engkau pernah tobat. Ya, itu yang pernah engkau hapuskan. Kan indah ketika bersaksi di hadapan Allah, ternyata bersaksi untuk yang taat bukan maksiat, yang soleh bukan yang salah. Itu yang mengatakan saya pernah ditobati ya Allah, saya pernah dihapuskan karena taubat. Jadi memberatkan mizan yang kanan bukan yang kiri. Makanya kejar hidayah Allah. Begitu dikejar, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka jalan-jalan kemuliaan dari kami. Tiba-tiba senang tahajud, senang kajian, senang ini, senang itu, wah gembira aja hidupnya. Ini poinnya. Itu rahmat. Nah makanya ketika rahmat turun, kalimatnya apa? Wal qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat. Ini rahmat, ini barakah. Barakah itu ziyadatul khair, bertambah semua nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang sudah disanjung oleh Allah, maka orang itu otomatis akan menjadi tanda-tanda kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Anda nggak percaya silakan. Teman-teman tingkatkan kedekatan pada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah semua jenis kebaikannya. Yang disebutkan baik-baik aja. Ajak yuk si fulan yuk dengan kita kemana? Nyanyi bareng. Ah dia mau orang soleh, bahkan mau. Oh dia mau orang begini, susah. Nah itu bahkan kalimat itu pun dilekatkan pada orang lain untuk menghormati kebaikannya yang telah dekat dengan Allah. Itu poinnya. Nah ini teman-teman, yang paling indah ketika Nabi disanjung demikian, maka Nabi menggambarkan kepada kita sebuah hukum yang sangat luas. Kata Nabi, ya Allah jangan cukupkan untuk saya saja, masih ada umat saya di belakang, masih ada hamba-hambamu di sini. Maka Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah berikan pula semua salam, rahmat dan barakah kepada hamba-hambamu yang ada di arsy ini, dan juga hamba-hambamu yang saleh, ibadillahi salihin. Di antara kemuliaan Rasulullah SAW adalah selalu ingin merasakan kebahagiaan dengan kebahagiaan umatnya dan merasakan kesedihan dari kesedihan umatnya. Bahkan turun ayat di akhir ayat Quran surah 9 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul yang sangat peka perasaannya, sangat peduli pada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalaupun kalian, kata Allah, itu Allah menyampaikan pada kita, kalaupun kalian umat Muhammad punya beban yang sangat berat, tentulah Rasulullah ingin mengambil alih beban itu supaya bisa dipikul oleh dirinya. Ketika satu kali terjadi suatu lapar luar biasa saat menggali parit, saat akan diserang oleh pasukan Quraisy dari Mekah, maka Salman kemudian dengan ide briliannya mengajak para sahabat menggali parit. Sebagian mengatakannya Rasulullah, sebagian tumbang karena kelaparan, sebagian menahan dengan satu batu. Tanpa mereka tahu, Nabi pun sudah menahan dengan 3 sampai dengan 7 batu di perutnya. Demikian Nabi merasakan bagaimana keadaan umatnya. Ada sebagian lagi yang sangat luar biasa mengharukan, tapi kalau saya sampaikan ini saya tidak bisa meneruskan kajian. Ya, ada bagian-bagian tertentu Nabi itu gembira bersama orang-orang gembira,
dan merasakan kesedihan bersama orang-orang sedih, supaya senafas apa yang dikerjakan dan merasakan kenikmatan dengan hal yang sama yang diraih oleh orang-orang sekitarannya. Jadi sesungguhnya apa yang kita bacakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin termasuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kata Nabi, ya Allah, jangan cukupkan untukku saja, ada umatku di belakang, berikan kepada mereka salam, berikan rahmat. Ya Allah, kalau ada pendosa di antara umatku, mohon ampuni dosanya. Ya Allah, kalau ada pemabuk, mohon ampuni dia. Kalau ada pezina, ampuni dia. Kalau ada pembunuh, ampuni dia. Minta. Makanya antum kalau benar baca itu dengan baik, itu luar biasa. Maka saya tutup sampai di sini dulu. Ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang tidak gila hormat dalam hidup dan selalu mendekat kepada Allah dalam hidupnya, maka tahiyat mengajarkan kepada kita orang ini pasti akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah seperti Allah pernah memuliakan Rasulullah SAW. Karena itulah sampai sekarang bacaan yang terpilih dalam tahiyat itu tetap menggunakan kalimat ka dan nabi. Ada orang berkata, Ustaz, nabinya kan sudah nggak ada. Assalamualaikum ka ke nabi, nabinya kan sudah nggak ada. Bukan, teman-teman, ini ingin menunjukkan peristiwa yang dulu supaya kita paham tentang asalnya dan memberikan jawaban kepada kita yang hidup di masa kini. Baik, saya tutup. Orang yang terbiasa menghadirkan tahiyat kepada Allah, tidak gila hormat dalam hidup, tidak kemudian maaf sekali terhimpit oleh persoalan-persoalan sosial, terlalu diikuti oleh nafsunya dengan hartanya, semua menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dibahagiakan hidupnya, diberikan peluang diampuni dosanya dan dijaga setiap nilai-nilai kebaikannya. Barulah kita sadar bahwa Nabi punya keutamaan, bahwa Allah punya keindahan. Lalu kita katakan menguatkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bentuk komitmen kita. Terima kasih ya Allah, kami sadar dengan kebesaran Islam, maka Anda ucapkan syahadat di situ untuk menegaskan komitmen keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bersalawat kepada Nabi kan? Sebagai bagian dari tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa Anda katakan wa barik wa salli? Karena di awal Nabi katakan salamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Di situ ada barakah, ada salawat. Anda katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik, dari barakah, ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Inilah bacaannya, ini esensinya. Jangan sampai ada orang tahiyat setiap hari 9 kali tapi juga masih lalai dalam kehidupan dan aktivitas yang ia jalani. Sekira itu kita berhenti sejenak. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Sekarang zuhurnya jam 12:02. Saya jeda dulu, nanti kita bagi kemudian. Masih ada sekitar 3 pembahasan lagi. Satu yaitu yang pekan berikutnya, apa yang kita baca setelah innaka Hamidum Majid. Di situ ada doa yang diajarkan di hadis Muslim. Kalau dibacakan dengan benar, maka ada jaminan seketika doa kita yang disertakan dalam bacaan itu akan cepat dikabulkan. Kedua, tentang cara tahiyatnya, telunjuknya seperti apa, duduknya bagaimana, kalau ada ikhtilaf seperti apa ikhtilafnya, kalau ada yang salah kita luruskan, kalau ada benar kita teruskan.